Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan. Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada-Nya pada pagi hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita ambil waktu dulu sejenak di hadapan Tuhan. Hai umat yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Ketahuilah ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangan. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita meninggikan Tuhan kita, Gembala Agung kita, yang senantiasa menyertai, memimpin, dan menuntun hidup kita. Yesus seperti Gembala. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Mazmur nomor 103, ayat yang pertama. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Tuhan sudah janji diri, Dia akan menerima orang yang berdosa, yang mau datang kepada-Nya dan mengaku di hadapan. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala kedosaan kita. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan sudah jadi diri. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala kegagalan dan kedosaan kita. Tuhan tidak menolong siapapun yang datang kepada-Nya. Karena Tuhan merindukan setiap orang yang berdosa untuk datang kepada-Nya. Marilah kita akui segala keberdosaan dan kegagalan kita.
berdosa di hadapan Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan, dan sucikanlah kami dari dosa. Inilah sewenang kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa dan jujur di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita bersyukur hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus ada keselamatan, dan kita telah percaya kepada-Nya. Sebagai respon kita orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan, marilah kita bertekad mentaati dengan perintah-Nya. Dalam Matius 16 ayat 26. Saya akan kita baca bersama 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, setiap orang yang mau mengikut Aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul saya, dan mengikut Aku. Jemaat Tuhan yang bersiapkan kembali. Biarlah kita terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, dan kita mau dipimpin oleh Tuhan. Susah atau senang, sulit ataupun mudah, kita tetap mau dipimpin oleh-Nya. Waktu kami masih muda, pimpin pada jalan. Bersama dengan orang-orang percaya sepanjang zaman dan setelah tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang adalah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, wakil dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan sana yang kita menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang sejahtera, sesuatu Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita akan berdoa syafaat pada pagi ini. Pokok-pokok doa kita telah tertera di dalam Fatah halaman 3. Bagi jemaat yang cukup usia atau tidak berdiri lagi, dipersilakan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan yang senantiasa melihara dan menyertai hidup kami. Hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk visi misi dan tentang kita Deswa Karsia. Tolonglah kami umat-Mu agar kami bisa melakukan akan firman ini. Kami boleh hidup di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera dan di dalam sukacita oleh Roh Kudus. Kapanpun dan dimanapun kami berada, biarlah kami senantiasa mendengar dan melakukan akan firman-Mu ini, ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani-Mu di GKT Selokrasia tempat ini, majelis, para pengurus di setiap komisi. Tuhan menolong, Tuhan memimpin akan seluruh umat, supaya semua boleh
dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-Mu di tengah gereja-Mu, bahkan di tengah dunia ini, dan juga berikan keseratan kerjasama di antara kami semua, agar pelayanan yang kami lakukan, pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan anak Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk pemilihan majelis pembelot 2021 dan 2022. Kiranya Tuhan menolong mempersiapkan hamba-hamba-Mu, sehingga siapapun nanti yang terpilih menjadi majelis periode 2021-2022, kami percaya Tuhanlah yang memilih dan menetapkan mereka, dan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, sehingga Tuhan di dalam kemajelisan ke depan semakin Tuhan baik dan nama-Mu sangat ditinggikan dan dimuliakan. Demikian juga kami berdoa kepada Tuhan untuk semua GKT. Tuhan juga berkati di hamba-Mu yang ada di lingkungan sebagai GKT. Tuhan memberikan kekuatan hikmat kepada hamba-Mu di dalam tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan perkembangan GKT Puskesmas Bondo. Biar Tuhan menolong, menyertai dan memimpin Bapak-Mu yang ada di GKT Puskesmas Bondo, seluruh umat-Mu, supaya melalui GKT Puskesmas Bondo ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dan pengembangan hidup roh. Ini yang Tuhan menolong kami, ya Tuhan, percaya bahwa segala hal yang dibutuhkan untuk pengembangan hidup roh ini Tuhan akan cukupkan pada waktu. Memberkati GPP, Bapak Yayasan, dan juga guru-guru, siswa-siswi, para orang tua, supaya semuanya terlindungi di dalam kekuatan kuasa-Mu. Berkati juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menolong dengan pergumulan yang ada saat ini. Mohon Tuhan yang memimpin, berikanlah hikmat kepada pemerintah bangsa kami Indonesia, supaya segala kebijakan yang mereka ambil seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bahkan juga untuk wabah virus corona yang juga belum berakhir sampai saat ini, kami berdoa kepada Tuhan, lindungilah seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Biarlah Tuhan di dalam menghadapi situasi keadaan yang tidak mudah ini, seluruh umat-Mu terus berharap bersandar kepada-Mu dan senantiasa di dalam perlindungan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Effendi, Bapak Hadi Haryanto, Bapak Rojan, Bapak Hendrianto, Bapak Yohanes Munadi, Bapak Yoko Kusana. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, menyertai, supaya jemaat-Mu terus bertumbuh dalam iman, di dalam pengenalan akan Engkau, di dalam pertemuan yang dihadapi Tuhan berikan kekuatan. Bagi jemaat-Mu yang lemah hubungan kami usia, kami berdoa untuk Bapak Ampen, Bapak Cian, Bapak Bambang, Bapak Petrus, Bapak Heru Santoso, Ibu Wang Ijen, Ibu Lina, Ibu Meriam, Ibu Yekri, Ibu Sujen, Ibu Tanta Eng, Ibu Capika, Ibu Beni, Ibu Yuliawati, Ibu Sri Karmini. Mohon Tuhan memimpin, menolong jemaat-Mu yang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan pada mereka. Juga yang lanjut usia, berikan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, dan setiap kami yang ada di tempat ini, Kau tahu apa yang kami alami, Kau tahu apa yang kami hadapi. Kami terus berserah kepada-Mu. Kiranya Tuhan yang menguatkan dan menopang setiap hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati bila kita berbicara dengan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita.
Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah suara saya bisa jelas sampai belakang? Nanti kalau ada gangguan, misalnya suara saya tidak terdengar, tolong angkat tangan begini supaya saya menyesuaikan kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini akan menggumuli satu tema yang sering kita dengar, tetapi sesungguhnya tidak mudah untuk kita lakukan, apalagi seumur hidup kita. Namun ini adalah firman Tuhan yang mana Tuhan mau supaya kita memperhatikan dan menaatinya. Oleh karena itu sekali lagi kita akan menggumuli tema yang tidak mudah ini, ya, dengan maksud dan tujuan supaya kita makin ditujukan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meski di tengah situasi yang tidak mudah masa pandemi seperti ini. Baik, kita akan berdoa sebelum kita bersama baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sudah melakukan yang terbaik bagi setiap kami, dan kami sudah berjanji untuk membaktikan hidup mengikut Engkau. Namun kami sadar bahwa di dalam pengiringan kami akan Kau ya Tuhan, ada banyak hal di mana kami jatuh, kami tidak taat, kami mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan atas kami, menolong kami khususnya pada pagi hari ini. Sekali lagi kami boleh mengumpulkan, merenungkan kebenaran firman ini, merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa itu, dan boleh membawa kami maju lagi selangkah demi selangkah makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus menerangi hati pikiran setiap kami, supaya tatkala kami baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan ini, kami boleh mengerti dengan benar, menerimanya, dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Lindungi kami dari si jahat, dari iblis si pencoba itu, dan kiranya kami terus Engkau yang memelihara di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Ayatnya sudah tertera di sini. Saya akan membacakan. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak, mengikuti, dan betul-betul merenungkan kalimat-kalimat ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Kau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, menerima kebenaran ini dan melaksanakan di dalam hidup sehari-hari.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita tidak mudah, ya. Tema kita ini, ya, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Bapak Saudara, ya, apa yang Bapak Saudara pikirkan mengenai kalimat ini? Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata "dan mengikut aku" itu teksisnya present. Jadi dan tidak putus-putusnya, artinya setiap hari, setiap waktu mengikut Yesus. Bukan hanya saat-saat tertentu, gitu ya. Biasa ada momen-momen tertentu orang tak bertobat. Kenapa? Sebentar lagi Jumat Agung, sebentar lagi Paskah, aku tak bertobat lah. Atau sebentar lagi Natal, aku tak baik-baiklah bertobat lah. Bukan begitu, tetapi adalah dari hari ke sehari. Nah, Bapak Saudara, sebetulnya saya akan, ya, secara ringkas ayat per ayat ini saya sedikit jelaskan, ya. Mulai ayat 21. Sejak waktu itu. Kapan waktu itu? Bapak Saudara ingat waktu kemarin? Jadi sejak Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Dan Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon Binus, karena yang beritahu kamu itu bukan manusia, tetapi Bapa-Ku yang di surga." Jadi sejak waktu itu, ya, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kemudian yang disampaikan oleh Petrus? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, gitu ya, menegur gurunya. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menyimpan kau." Bapak Saudara, di dunia ini seorang pemimpin kalau punya pengikut yang militan, apalagi belani hidup pemimpinnya, pasti disukai, dan itu yang dicari. Bahkan di dalam dunia ini, secara politik orang berusaha menyampaikan opini itu dan sebagainya supaya apa? Ada pengikut-pengikut fanatik yang mendukungnya. Tapi heran sekali pada waktu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bukan mencari orang yang sekedar pokoknya, ya, saya mau menyelamatkan pemimpin saya. Tidak. Karena sesungguhnya di dalam kekristenan, di dalam iman Kristen, bukan pengikut menyelamatkan pemimpin, tetapi pemimpin itulah yang menyelamatkan pengikutnya dengan cara mengorbankan diri, ya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tapi Petrus memang memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan? Lalu Tuhan Yesus menegur, "Enyahlah iblis, enyahlah hei si pencoba, enyahlah hei penggoda. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, secara kalau kita baca, ya wajar, manusiawi. Manusia adalah memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Namun kita jangan lupa, status kita sebagai manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa adalah statusnya berdosa. Maka segala yang dipikirkan manusia itu mau tidak mau nanti berpusat pada dirinya sendiri. Itu adalah dosa karena tidak berpusat kepada Allah. Maka ya Tuhan Yesus menegur demikian. Ini juga mengingatkan sebetulnya pada waktu pencobaan di padang gurun. Iblis mencobai Tuhan Yesus, ya. 3 kali pencobaan itu. Batu jadi roti, gagal. Jatuhkan dirimu dari hubungan baik Allah, gagal. Seluruh kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu kalau kau sujud menyembah aku, gagal juga. Nah, saya sedikit mengembangkan ini.
hati-hati. Sistem kepercayaan walaupun mengatasnamakan Kristen, kalau menjanjikan, ayo ikut keyakinan ini, nanti kamu akan jadi kaya raya, kamu sehat walafiat, tidak ada masalah. Maaf, saya katakan dengan tegas, mirip tawaran iblis waktu mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Kalau kau sujud menyembahku, kamu dapat semuanya ini. Tapi Yesus dengan tegas tolak. Lalu apa yang terjadi? Iblis pun pergi karena diusir oleh Tuhan Yesus dan mencari kesempatan yang baik, yang lain untuk kembali mencobai Tuhan Yesus. Dan para penafsir memang ada yang menafsirkan konteks inilah iblis kembali mencobai Tuhan Yesus bukan secara terang-terangan head to head, tetapi melalui murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang seringkali tampil sebagai pemimpin dari para murid, yaitu Simon Petrus. Bapak Saudara, heran ya, satu pribadi yang sama. Kalau kita baca atasnya, Tuhan Yesus memuji, paling tidak meneguhkan pengakuan Simon Petrus yang kasih tahu adalah Bapakku yang di surga. Tapi tidak lama kemudian menyerang iblis. Pribadi yang sama bisa mendapat respon yang berbeda, bergantung dari apa? Dari apa yang dipikirkan yang bersangkutan. Simon Petrus sedang memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, dan iblis pasti setuju, mendorong, memprovokasi supaya itu yang dipilih dan kelihatannya baik. Sesuatu yang di luar kelihatan baik belum tentu baik yang ada di dalam, seperti yang terjadi pada Simon Petrus. Maunya menyelamatkan Yesus sebagai pemimpinnya, tetapi Tuhan Yesus menegur dia. Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, lalu Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kalau dikatakan Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup, ya, kalau hanya melihat itu, oh orang banyak mau ikut Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau diikuti oleh sembarangan orang atau yang mau mengikut Yesus secara sembarangan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan statement yang terus terang. Saya mengatakan ini tidak mudah, ini berat. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Berat, tetapi sesungguhnya inilah yang terbaik untuk kita pilih. Orang yang mengikut Yesus, dia harus sangkal diri. Sangkal diri itu bahasa gampangnya mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan hanya mengutamakan kepentingan kerajaan Allah, Yesus. Ya, memikul salibnya itu artinya siap menyerahkan nyawa. Pada waktu itu kalau siap memikul salib, ya artinya siap mati. Ya, dan mengikut aku dan terus menerus ikut, tidak berbelok kemana-mana, terus menerus ikut Tuhan Yesus. Tapi Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, sekalipun ini berat, tapi kalau kita pilih yang ini, kita mengalami yang terbaik. Kalau kita pilih jalan kita sendiri, oh aku nggak mau sangka diri, karepku begini, keinginanku begini, maka lihat saja hasilnya, pasti akan mengecewakan diri kita sendiri, bahkan membawa penderitaan bagi orang lain. Tidak mau pikul salib, tidak mau sedia menyerahkan nyawanya, mau melindungi nyawanya sedemikian rupa dan sebagainya. Ya, saya yakin secara manusiawi kita pasti bertahan hidup. Ya, tetapi sesuatu yang lebih bernilai itu adalah hidup yang diberikan oleh Kristus sendiri. Maka kalau kita lanjutkan di ayat 25, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, karena tak ada seorang pun sanggup menyelamatkan nyawanya sendiri, pasti akan hilang. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan memperolehnya. Bukan kehilangan nyawanya karena dosanya sendiri, bukan kehilangan nyawa karena kejahatannya sendiri, bukan kehilangan
ya, ia akan memperolehnya. Ya. Nah, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dapat segala sesuatu tapi kita mati. Apa untungnya? Akan bisa diwariskan. Konteksnya adalah bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita miliki itu. Ya, kalau sekarang mungkin ada orang tua yang aku mati, ya seperti aku selalu asuransi nanti asuransinya keluar kasih anak cucuku biar bisa sekolah masa depan apa dan sebagainya. Mungkin ada orang yang berpikiran begitu. Tapi di dalam konteks ini adalah binasa. Sama mau. Ya. Dapat seluruh dunia tapi tidak secuil pun bisa dinikmati. Tidak ada guna. Ya, ayat 7. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa dari malaikatnya. Saya ini cepat saja bagian-bagian ini. Memang ada bagian yang sulit tetapi lain kesempatan. Nah, coba perlihatkan gambar itu ya. Sandal diri tikung salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya cari gambarnya. Apa ini ya? Oh, saya dapatkan gambar ini, gitu ya. Sandal diri pikul salib itu Yesus setiap hari. Wah, itu gimana prakteknya, Bapak Saudara? Sering berdialoglah dengan diri pada waktu mengambil keputusan memilih sesuatu. Ya, Tuhan, apakah ini semata-mata untuk kepentinganku, egomu, ataukah saya pilih ini dalam rangka saya memuliakan Tuhan karena saya ini adalah pengikut Tuhan. Jujur, periksa. Dan kalau kita mau jujur, kita sering kali dalam hal ini gagal. Kita lebih pilih nafsu kedagingan kita, keinginan kita, yang memang secara umum masyarakat bisa dipandang itu baik. Tetapi di dalam rangka kita mengikut Kristus, pada waktu kita mengambil alih kemudi, mengambil alih tujuan untuk berpusat kepada diri sendiri, sesungguhnya kita tidak menyangkal diri. Penyangkalan diri itu banyak hal, dari yang remeh sampai yang sulit. Ya, yang sulit-sulit itu seperti dilakukan para martir. Ditodongkan senjata, diancamkan, kamu sekarang sangka Yesus, kalau enggak kamu tak bunuh. Keinginan daging apa? Ya selamat, tak mati kan? Tapi mengesampingkan itu demi iman kepada Kristus. Yang remeh-remeh apa? Ya masalah makan lah. Kita semua bergumul masalah makan ya. Sudah tahu kita ini mungkin ada kolesterolnya, ada hipertensi, ada gula, ada gangguan jantung dan lain sebagainya. Tetapi dihadapkan dengan makanan enak kesukaan kita di depan kita. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tidak mudah kan? Tapi kita harus berani sangkal keinginan diri kita. Nah, aku memang menginginkan itu, tetapi ini harus aku kesampingkan. Aku mau pilih taat kepada Kristus karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus milik Kristus. Tubuh ini harus dijaga kesehatannya supaya aku bisa melayani, bisa bekerja dengan baik, mengabdi kepada Kristus, memuliakan Kristus. Ini hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita, masalah makan. Maka tentu masalah makanan kita pilih yang sehat, mulai dari kandungan gizinya, kemasannya dan lain sebagainya. Mungkin repot, ribet, aduh, ya bagi orang yang memang mau sesuatu dalam rangka tanggung jawabnya kepada Tuhan, memang harus siap sedia repot. Ya, ini sangkal diri pikul salib. Bagiku repot, tapi Kristus mau aku lakukan itu. Maka sangkal diri pikul salib lakukan. Ya, dalam hal lain juga demikian. Ya, banyak hal dalam segi-segi kehidupan kita, saya kira prinsipnya sudah saya jelaskan, saya terangkan. Nah, paling tidak ada 6 hal ini Bapak Ibu Saudara dalam kisah ini. Pelajaran bagi kita pengikut Kristus. Yang pertama, Yesus adalah Mesias, bukan menurut konsep rata-rata kebanyakan orang Yahudi pada waktu itu yang menginginkan Mesias itu tokoh politik yang hebat, membebaskan Israel dari penjajahan Roma, membawa kembali Israel dalam kejayaan Daud dan Salomo. Tetapi Yesus adalah Mesias yang
melalui jalan salib. Yang kedua, manusia tidak mau jalan salib, diwakili oleh Simon Petrus. Jangan Tuhan, jangan itu terjadi padamu. Ya, kita kalau sudah punya pemimpin yang hebat, yang enak, yang luar biasa, apalagi Tuhan Yesus buat mujizat, menyembuhkan miskin dan sebagainya. Siapa sih mau kehilangan pemimpin seperti itu? Pasti tidak mau. Dan ujung-ujungnya sebenarnya apa? Itu ego kita, karena kita ingin enak dipimpin oleh seperti Tuhan Petrus, dipimpin oleh Yesus yang bisa buat mujizat, berkuasa dan lain-lain. Tapi ya Tuhan mau yang ikut Yesus juga ikut seperti Tuhan Yesus jalan salib. Iblis mendorong manusia untuk menolak jalan salib. Karena memang apa? Iblis tahu yang disenangi manusia itu bukan jalan salib, jalan ego, egosentris. Ya, maka iblis akan bermain di sana, mempengaruhi kita untuk mengkonten bahkan menolak jalan salib. Yang keempat, mengikut Yesus itu sangkal diri, pikul salib, dan terus ikut Yesus. Mengesampingkan kepentingan diri, ego kita, ya, kita berpusat kepada Kristus. Pikul salib itu siap sekali bernyawa, ya, dalam menyatakan iman, dan terus ikut Yesus artinya bukan tempo-tempo tertentu, tetapi setiap saat. Nah, prioritas pengikut Yesus kalau kita perhatikan tadi, apa gunanya orang peroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Tapi rata-rata orang di dunia ini kepingin kaya, kepingin sukses, mencari sesuatu yang memang bisa dibanggakan di hadapan manusia. Sebagai pengikut Kristus, jangan kita punya prioritas seperti itu. Prioritaskanlah bagaimana relasi kita dengan Kristus, dan kita mengikut Dia, mentaati Dia, memuliakan Dia. Ya. Yang kemudian adalah yang keenam, Yesus adalah Raja Mesias. Di dalam yang awal Yesus memang Mesias yang menderita jalan salib itu, tapi kelak akan datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Raja Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dan membawanya ke dalam kerajaan. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari, kelihatannya tidak enak. Tapi kalau tidak pilih itu, kehidupan kita akan jauh lebih tidak enak. Bahkan suatu saat kita kecewa pun sudah terlambat. Ya syukur-syukur kalau masih agak terlambat, belum betul-betul terlambat, masih bisa memperbaiki. Tapi daripada kita harus mengalami kekecewaan, penderitaan dulu, lebih baik mulai sekarang putuskan, saya mau betul-betul ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, terus ikut Yesus setiap hari, tiada putusnya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan teladan bagaimana Engkau yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ditunjuk-tunjukkan untuk memegahkan diri. Tetapi Engkau telah turun ke dunia mengambil rupa manusia, bahkan sebagai hamba. Dan sebagai hamba itu Engkau rela taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kami bersyukur. Dalam hal ini, penyangkalan diri yang harus kami lakukan, ada teladan agung Engkau yang telah rela, ya Tuhan, demi apa yang dirancangkan oleh Bapa di surga untuk menyelamatkan kami. Engkau rela turun dari takhtamu di surga, masuk ke dalam sejarah, ke dalam dunia ini yang penuh kekotoran, hina dan dosa, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi umat-Mu, dan Engkau akan terus menolong umat supaya kami boleh terus maju di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami percaya Roh Kudus menghibur dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
saudara-saudara kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang akan dimasukkan di kotak yang sudah disediakan di belakang pada saat Bapak Ibu saudara semua akan keluar dari ruangan ini. Saya akan persembahan dijalankan, kita akan menyanyi Diriku bagi Tuhan. Namun bagi Bapak Ibu juga yang memberikan persembahan yang melalui transport bisa, nomor rekening telah tertera di dalam warta kawannya yang keempat. Di situ ada nomor rekening untuk kas gereja dan juga ada nomor rekening untuk pembangunan atau pengembangan sekolah Kristen Aletheia Probolinggo. Kita akan memuji Tuhan, tubuh serta jiwaku padamu berserah. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kenawatannya Aso yang telah melayani pemerintah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga bagi segenap pelayan-pelayan Tuhan, baik singer, musik, lukis, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Ibu Alicia Carolita untuk usia 41 tahun pada hari Jumat 28 Agustus 2020. Almarhum adalah putri dari Bapak Ananto dan Ibu Siana. Acara penghiburan nanti malam pukul 19 dan dikremasikan besok Senin tanggal 31 Agustus 2020. Upacara pemberangkatan menuju krematorium mulai pukul 8.30. Selama kita beribadah di gedung gereja setiap hari Minggu, mohon Bapak Ibu memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan juga jemaat semua bisa mendaftar terlebih dahulu supaya kita bisa mengatur semuanya. Jika nanti hanya jemaat yang mendaftar, kita bisa atur kursi, kita bisa mulai. Itu tujuannya, Bapak Ibu, supaya semuanya kita bisa menikmati ibadah dengan baik selama masa pandemi COVID-19 ini. Pembangunan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Rosali Mary Andriani tanggal 27 Agustus. Bapak Heli tanggal 28 Agustus, Saudari Cynthia Siagian, Saudara Christopher Siagian, dan Saudara Carlos Siagian di Kembaran. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Dan kita
Kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun, baik Ibu Rosalin, ya itu Ibu Jingjing, ya, anaknya Bapak Heru, Pak Heni, dan 3 saudara tunggal dari keluarga Bapak Setian, dari Cynthia, Christopher, dan Carlos. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh mengingat kasih karunia-Mu dalam kehidupan saudara-saudari kami ini. Kami bersama datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau yang melimpahkan segala hal yang baik untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun ini, baik Ibu Rosalin, Bapak Heni, Saudari Cynthia, Saudari Christopher, dan Saudara Carlos Yakian. Karuniakanlah kekuatan, kesehatan, keberhasilan, dan sejahtera dan sukacita melimpah dalam kehidupan saudara-saudari kami ini. Ya Tuhan, topang dan kuatkan bila mana mereka menghadapi pergumulan yang berat, dan berikan pertolongan untuk mencapai harapan cita-cita yang ada pada diri mereka, supaya mereka makin menjadi saksi yang benar yang terus memuliakan Bapa di surga. Kami berserah-Mu karena kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang sempurna, yang rencananya juga sempurna, yang juga maha kuasa, yang sanggup membuat segala rencana yang sempurna itu jadi dalam kehidupan anak-anaknya. Ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun ini, jadilah kehendak-Mu, rencana-Mu yang sempurna itu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sedang Jumat Pagi berdiri kita beri kepada kita segala puji hormat, kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Kita menunjukkan doksologi, doa berkat oleh Bapak Pendeta Gunawan, dan kita tutup dengan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus yang setia. Laksanakanlah firman Tuhan ini. Mengikut Yesus berarti menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan terus mengikut Yesus. Dan itu kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bergereja, bermasyarakat, dalam pekerjaan, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun, supaya nama Allah Bapa kita yang dipermuliakan. Dan untuk melaksanakan tugas itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia, rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus melimpah atasmu sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.